Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali pada pagi ini pada pembelajaran matematika, yaitu kita akan mempelajari pada bab aritmatika sosial subbab bunga tunggal. Sepintas apabila kita mendengar kata bunga, maka dalam benak kita pasti akan ada pikiran berkaitan dengan bunga bank. Ya, memang benar. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu bunga tunggal yang ada kaitannya dengan bunga bank. Tahukah kalian, apabila kita menyimpan uang di bank, maka setiap bulan uang kita pasti akan bertambah. Tambahan uang yang kita terima itulah yang disebut sebagai bunga. Perhitungan bunga biasanya dihitung secara periodik. Bisa kita dihitung secara per bulan atau per tahun. Tergantung pada aturan apa yang telah ditetapkan oleh bank. Jadi intinya di sini pembelajaran untuk kalian adalah kita harus rajin menabung. Besarnya bunga yang kita terima itu tergantung dengan banyaknya uang yang kita tabungkan. Semakin banyak uang yang kita tabungkan, maka semakin banyak pula nominal bunga yang kita terima. Jadi intinya kalian harus hemat, harus dibiasakan sejak dini untuk selalu menabung. Kenapa? Sesuai dengan peribahasa hemat pangkal kaya. Apabila ada lanjutannya rajin pangkal pandai, maka hemat pangkal kaya. Jadi kalian harus dibiasakan untuk menabung, tidak boleh boros. Oke? Masih berkaitan dengan menabung, apakah kalian suka menabung di celengan atau di bank? Itu terserah kalian. Jadi kita di rumah kita menabung pakai celengan, nanti kalau sudah banyak kita tabungkan di bank, silakan. Jadi semakin banyak uang yang kita tabungkan, apabila kita menabung di bank, maka semakin banyak pula uang yang kita terima. Kalau kita menabungnya di celengan di rumah, maka uang kita tidak akan bertambah, tidak ada tambahan bunga. Tetapi kalau kita menabung di bank, nanti akan ada namanya bunga atau tambahan dari bank, itu disebut sebagai bunga. Oke, kita lanjutkan materi kali ini yaitu tentang bunga tunggal. Bunga itu ada dua, dari bank itu sebenarnya ada dua. Ada bunga tunggal, ada bunga majmuk. Bunga tunggal itu apa? Bunga tunggal itu bunga bank yang dihitung berdasarkan modalnya saja. Sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Tetapi kalau bunga majmuk itu bunganya akan berbunga lagi. Dan itu nanti akan kalian pelajari pada jenjang berikutnya, yaitu setingkat SLTA maupun setingkat madrasah aliyah. Jadi untuk sekarang yang kita pelajari itu cukup bunga tunggal saja. Bunga bank biasanya dinyatakan dalam bentuk prosentase atau dinamakan suku bunga. Bagaimana cara menghitung suku bunga? Cara menghitung suku bunga yaitu kita bisa menghitung bunga 1 tahun atau bunga per bulan. Di sini bunga N bulan, NI di sini bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk menghitung bunga 1 tahun, caranya bagaimana? Caranya adalah suku bunga per tahun dikalikan dengan pokok tabungan. Suku bunga per tahun di sini dalam bentuk prosentase, sesuai yang saya katakan tadi. Kemudian pokok tabungan itu apa? Pokok tabungan itu modal awal. Mula-mula kita menabung, itu disebut sebagai pokok tabungan. Ya, ini yang pertama adalah cara menghitung bunga dalam kurun waktu 1 tahun. Apabila kita mau menghitung bunga
bunga tidak 1 tahun, yang lebih sedikit lagi misalkan berapa bulan, N bulan, maka cara menghitungnya adalah N per 12 dikalikan suku bunga per tahun. Ini tadi masih dalam bentuk prosentase, kemudian kita kalikan dengan pokok tabungan. Oke. Untuk memahami lebih jauh tentang penggunaan bunga tunggal, cara menghitung bunga tunggal, di contoh yang pertama ini akan saya berikan adalah contoh misal Pak Ahmad menabung di bank sebesar Rp2.400.000 dengan suku bunga 5% per tahun. Hitunglah besar tabungan uang Pak Ahmad setelah 8 bulan. Jadi di sini bukan 1 tahun, tapi berapa uang yang diterima Pak Ahmad setelah 8 bulan. Dari sini kita bisa jawab bahwa dari soal tadi kita ketahui bahwa modal itu Rp2.400.000. Kemudian kita hitung dulu bunga 1 tahun, tadi kan prosentase dikalikan modal. Jadi 5% kali modal, 5/100 kali Rp2.400.000, Rp2.400.000 dibagi dengan 100 diperoleh Rp24.000, kalikan 5, Rp120.000. Ini bunga 1 tahun. Kalau 1 tahun Rp120.000, maka 1 bulan berapa? Ya Rp120.000 dibagi 12, ketemu Rp10.000. Kemudian kalau 1 bulan Rp10.000, 8 bulan berapa? Kita kalikan 8, diperoleh Rp80.000. Karena besar bunga kita sudah temukan, maka besar tabungan setelah 8 bulan itu adalah modal ditambah dengan bunga 8 bulan tadi, yaitu Rp2.400.000 ditambah Rp80.000, yaitu Rp2.480.000. Ya, jadi untuk menghitung uang Pak Ahmad tadi kita mulai dengan menghitung besar bunga 1 tahun, kemudian kita menghitung 1 bulan, kemudian kita baru masuk ke soal yaitu 8 bulan. Sehingga dari sini proses ini tadi kita bisa simpulkan, jadi besar tabungan Pak Ahmad setelah 8 bulan itu Rp2.480.000. Jadi hati-hati ya, yang ditanyakan cukup yang 8 bulan. Berarti sampean semua juga harus menghitung bunga selama 8 bulan. Boleh kita awal dari 1 tahun, menghitung 1 bulan, kemudian menghitung 8 bulan. Oke, bisa kalian pahami, insya Allah tidak ada masalah ya. Oke, untuk contoh yang pertama ini tadi kan kita menggunakan cara yang lain. Bagaimana penerapan aturan yang ada di depan tadi, bahwa cara menghitung bunga 1 tahun atau menghitung bunga 8 langsung yang 8 bulan, bagaimana dengan menggunakan rumus yang di depan? Ingat, bunga N bulan, kalau kita mau langsung hitung yang 8 bulan, bunga N bulan itu sama dengan N per 12 kali suku bunga dikalikan dengan pokok tabungan. Maka tanpa kita menghitung yang 1 tahun, tanpa kita menghitung yang 1 bulan, kita langsung bisa menghitung bunga yang 8 bulan. Jadi N-nya nanti kita ganti dengan 8. Sehingga dari persoalan ini apabila kita menggunakan rumus yang ada di slide yang depan tadi, maka kita peroleh jawaban bahwa modal Rp2.400.000, besar bunga 1 tahun 5%, besar bunga 8 bulan berarti 8 per 12 kali 5%, itu kan 5/100 kali Rp2.400.000. Ya, jadi di sini 24 kita sederhanakan dengan 12 diperoleh nilai 2.
200.000. 200.000 dibagi dengan 100 diperoleh nilai 2.000. Sehingga besar bunga 8 bulan tinggal 8 kali 5 kali 2.000 diperoleh sama juga nilainya 80.000. Yang perlu saya tekankan di sini untuk kalian semua, apabila kalian menghitung operasi seperti ini, ada pecahan, ada bilangan bulat seperti ini, tolong apabila bilangan-bilangan itu bisa disederhanakan, kalian sederhanakan dulu. Kenapa? Untuk menghindari kesalahan dalam menghitung. Karena apa? Bilangan besar, jika kita kalikan dengan bilangan besar, maka akan semakin besar pula resiko kesalahan. Tetapi apabila kita sederhanakan dulu sehingga kita peroleh bilangan-bilangan yang kecil, maka kita nanti di akhir tinggal mengalihkan bilangan yang kecil-kecil, itu pun juga akan berakibat semakin kecil resiko kesalahan yang kita peroleh. Jadi sekali lagi, dalam operasi perkalian dan pembagian itu apabila bilangan itu bisa disederhanakan, tolong kalian sederhanakan dulu sehingga nanti akan diperoleh perkalian yang kecil-kecil, kita juga akan mengalihkannya dengan mudah. Oke, kembali lagi ke menghitung besar bunga tadi. Jadi dengan menggunakan rumus yang ada di depan tadi, kita langsung bisa menghitung besar bunga 8 bulan, yaitu sebesar Rp80.000. Dari sini kita langsung bisa menghitung besar tabungan setelah 8 bulan, yang modal ditambah dengan bunga 8 bulan, yaitu Rp2.400.000 ditambah dengan Rp80.000, sehingga sama diperoleh nilai Rp2.480.000. Oke, terserah sampean mau menggunakan cara yang kedua ini atau cara yang pertama tadi. Bagaimana yang menurut kalian yang mudah, tolong diikuti. Jadi pilih saja yang menurut kalian mudah. Oke, jadi itu contoh penggunaan rumus yang ada di depan tadi untuk menghitung besar bunga bulanan. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Fendi menabung di bank sebesar Rp1.240.000. Setelah 5 bulan, uangnya menjadi Rp1.278.750. Pertanyaannya, berapa suku bunga per tahun yang diberikan bank? Oke, ingat bunga N bulan tadi adalah kita menggunakan rumus N per 12 kali suku bunga ini suku bunga per tahun loh ya, dikalikan dengan pokok tabungan. Jadi kembali lagi ke rumus inilah yang kita pakai. Jadi satu ini saja sudah nanti bisa untuk mengerjakan semua soal pada bunga tunggal. Oke, kita lanjutkan. Kita akan jawab contoh yang kedua ini. Modal Rp1.240.000. N-nya tadi kan N-nya di sini N bulan toh. Di sini tadi menabungnya kan 5 bulan, berarti N-nya 5. Jadi besar bunga 5 bulan. Setelah 5 bulan uangnya naik berapa? Selisihnya tadi di awal dan di akhir. Itu 5 bulan mendapatkan bunga Rp38.750. Dari mana? Rp1.278.750 dikurangi Rp1.240.000. Jadi bunganya setelah 5 bulan ini diperoleh Rp38.750. Kembali lagi ke rumus tadi, bunga N bulan, berarti di sini bunga 5 bulan itu sama dengan 5 per 12 kali suku bunga per tahun kali modal Rp1.240.000. Kemudian kita masukkan bunga 5 bulan Rp38.750.
Kemudian 5/12 kali suku bunga kali Rp1.240.000. Karena di sini perkalian, maka kita pilih satu-satu. Rp38.750 dibagi 5/12 itu sama dengan suku bunga kali Rp1.240.000. Jadi kita pilih satu-satu. 5/12 kali suku bunga kali Rp1.240.000. Ini kita bagi yang satu ini. Kita bagi dulu. Rp38.750 dibagi 5/12. Karena dibagi dengan pecahan, maka kita kalikan dengan kebalikannya. Di sini 38.750 kalikan 12 dibagi 5 diperoleh 93.000. Sama dengan suku bunga kali Rp1.240.000. Di sini ada operasi perkalian, kemudian ini pun kita bagi dengan 93.000. 93.000 dibagi dengan 1.240.000. Ini sama dengan besar suku bunga. Ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 12.400 diperoleh 7,5/100. Ini diperoleh nilai suku bunga. 7,5/100 itu kan kita bisa tulis sebagai 7,5%. Sehingga besar suku bunga berapa? Besar suku bunga ini 7,5/100 atau bisa kita tulis menjadi 7,5%. Jadi intinya apa? Untuk menyelesaikan soal ini tadi loh, kita juga tetap menggunakan rumus satu ini tadi. Kembali lagi ke rumus ini. Bunga N bulan sama dengan N/12 kali suku bunganya di sini suku bunga per tahun dikalikan dengan pokok tabungan modal. Masalah ini menghitungnya kita satu-satu. Kalau di sini perkalian, maka kebalikannya pembagian. Pembagian dengan pecahan, maka harus kita kalikan dengan kebalikannya. Cara mengalikan dengan pecahan, kita kalikan dengan pembilang dulu, baru dibagi dengan penyebut. Jadi kebalikan perkalian, pembagian. Pembagian dengan pecahan, kita kalikan dengan kebalikannya. Harus hati-hati dan teliti dalam operasi perkalian maupun pembagian. Tapi intinya cara menyelesaikannya tetap dengan menggunakan satu rumus ini saja. Jadi sekali lagi satu rumus inilah nanti bisa digunakan untuk menghitung soal-soal yang berkaitan dengan bunga tunggal. Oke, silahkan dipelajari lagi ya. Contoh yang ketiga. Pak Yuda menabung di bank. Contoh yang ketiga, Pak Yuda menabung di bank sebesar Rp600.000. Selang beberapa waktu uangnya menjadi Rp628.000. Jika bank memberikan bunga 8% per tahun, berapa lama Pak Yuda menabung? Jadi di sini modalnya 600.000, kemudian bunganya 28.000, padahal 1 tahun itu bunganya 8%. Yang ditanyakan berapa lama Pak Yuda menabung, berapa bulan. Jadi di sini sama halnya kita mencari nilai N dari rumus ini tadi. Tetap menggunakan rumus bunga N bulan sama dengan N/12 kali suku bunga kali pokok tabungan. Jadi soal ini apabila kita mau jawab adalah sebagai berikut. Modal Rp600.000, suku bunga 8% per tahun, besar bunga N bulan. Nah, N inilah yang akan kita cari, itu 28.000. Padahal bunga N bulan itu sama dengan N/12 kali 8% kali 600.000. Kita masukkan di sini, yang kita cari adalah nilai N.
Kembali lagi, di sini 28.000 dibagi dengan 8 per 100, kita kalikan dengan kebalikannya sehingga diperoleh 350.000 rupiah. Itu sama dengan N per 12 kali 600.000. Kemudian di sini, karena di sini perkalian, maka kebalikannya pembagian. 350.000 dibagi dengan 600 itu sama dengan N per 12. Kembali lagi ke materi aljabar di semester 1. Persamaan dua pecahan aljabar. Maka dari sini kita tidak menggunakan perkalian silang, tetapi kita cukup menyamakan saja penyebut. Di sebelah kanan di sini penyebutnya 12, di sebelah kiri penyebutnya 600.000. Kalau kita mau rubah menjadi 12, maka ruas kiri antara pembilang dan penyebut harus kita bagi dengan 50.000. 600.000 dibagi 50.000 ketemunya 12. 350.000 dibagi 50.000 sama dengan 7. Nah, dari sini penyebutnya sudah sama kan? 12 di sebelah kiri dan 12 di sebelah kanan. Berdasarkan persamaan pecahan aljabar, maka dari sini nilai N itu sama dengan penyebut sebelah kiri, yaitu 7. Jadi, lama Pak Yuda menabung adalah 7 bulan. Kita menyelesaikan soal ini meskipun tetap menggunakan satu rumus ini, tetapi kita kembali lagi ke operasi bentuk pecahan di bab 1 semester 1. Kemudian kita kembali ke materi aljabar di semester 1 bab terakhir. Oke, jadi inilah contoh-contoh cara mencari suku bunga tunggal dan beberapa macam variasi soal yang berkaitan dengan contoh penggunaan suku bunga tunggal. Sekali diingat, suku bunga yang ada di rumus itu adalah suku bunga 1 tahun. Oke, tolong dipelajari lagi. Paling tidak contoh 1, contoh 2, contoh 3. Silahkan diulang-ulang kembali sampai kalian benar-benar paham. Oke, saya akhiri pertemuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi tentang suku bunga tunggal ini dan kalian akan menjadi lebih paham. Tolong belajar lebih giat lagi. Silakan dipelajari dari awal tadi bagaimana rumus mencari bunga 1 tahun, bagaimana cara mencari suku bunga N bulan. Tetap satu rumus, tetapi kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan suku bunga tunggal. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.